Universitas Bayangkara, Fakultas Hukum tahun 2020. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kepolisian. Secara etimologis, hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda, Politierecht, Jerman Politierecht, dan Inggris Police Law, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi hukum kepolisian. Hukum kepolisian terdiri dari dua suku kata, hukum dan kepolisian, yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia. Dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah hukum kepolisian dikutip dari beberapa pendapat penulis, antara lain Bill Drews dan Gerhard Weck, mengartikan Politierecht adalah hukum yang mengatur hakikat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban, dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang kedudukan, karakter, dan perkembangan hukum kepolisian. Kedudukan hukum kepolisian berkaitan dengan masalah eksistensi hukum kepolisian itu sendiri, yaitu hubungan hukum kepolisian dengan hukum-hukum lain, sehingga padanya setidaknya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dapat atau tidaknya hukum kepolisian diakui sebagai langan hukum baru yang berdiri sendiri bersama-sama dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Seperti berikut, salah satunya hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban sosial suatu organisasi negara. Kaitannya dengan hukum kepolisian merupakan bagian hukum yang mengatur tentang tugas dan struktur organisasi dan kewenangan polisi merupakan hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan-hubungan hukum istimewa yang diadakan yang akan memungkinkan para pejabat melakukan tugas khusus mereka. Kaitannya dengan hukum kepolisian, bagian hukum yang mengatur tentang tata cara polisi menggunakan kewenangan dan kekuasaannya merupakan hukum administrasi negara. Alasan hukum kepolisian sebagai disiplin ilmu hukum. Sewaktu fungsi polisi masih luas dan bercampur baru dengan yang lain, dan meliputi seluruh pemerintah negara, memang tidak disadari akan perlunya hukum kepolisian. Dalam ajaran trias politika, juga polisi tidak disebut karena masih dianggap termasuk dalam bidang eksekutif. Ternyata persoalan-persoalan semakin bertambah banyak dan rumit, sehingga mustahil apabila bidang tugas tersebut masuk dalam bidang eksekutif. Sebenarnya teori catur praja, yakni lapangan pekerjaan pemerintahan, fungsi polisi, fungsi mengadili, dan fungsi membuat peraturan sudah mengarah ke lapangan hukum sendiri yang disebut Politierecht. Polisi dalam menjalankan tugasnya kadang-kadang perlu menggunakan paksaan. Maka perlu ada hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak, selain itu menentukan batas-batas kewenangannya. Di samping itu, hukum kepolisian pada bagian yang mengatur tentang tata cara bagaimana polisi melaksanakan tugas dan wewenangnya juga perlu diatur tentang tugas dan organisasi polisi. Karakter hukum kepolisian. Hukum kepolisian bersifat memaksa atau Dwingenrecht adalah suatu peraturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga, dan peraturan tersebut mempunyai paksaan mutlak. Hukum yang bersifat mengatur atau Regelnrecht mengatur adalah suatu peraturan hukum yang tidak lain daripada memberi suatu pedoman tentang bagaimana
yang sebaiknya terhadap suatu hal agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Perkembangan hukum kepolisian di Indonesia. Istilah hukum kepolisian di Indonesia baru dikenal sejak tahun 1986 sejalan dengan perkembangan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, serta didorong dengan adanya perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan perkembangan hukum di dunia yang sedang mengalami kemajuan yang pesat, di mana pada saat itu bidang ilmu hukum mulai mengembangkan sayap menjadi cabang-cabang ilmu hukum seperti hukum internasional, hukum perburuhan, dan lain sebagainya. Adanya pengaruh tersebut membuat ahli kepolisian Republik Indonesia yang berada di lingkungan perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta mulai menaruh perhatian untuk mempelajari dan mengembangkan hukum kepolisian sebagai bagian dari mata kuliah tersendiri. Perkembangan hukum kepolisian di Indonesia telah berkembang sejak zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, di mana pada saat itu hukum kepolisian yang ada hanyalah berupa beberapa macam peraturan kedinasan polisi yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebagai penguasa. Sekitar tahun 1848 di negara Belanda mengalami perubahan perundang-undangan sehingga berpengaruh terhadap negara jajahannya. Demikian halnya dengan Indonesia, berdasarkan asas konkordansi ditandai dengan dikeluarkannya Titah Raja nomor 102 tahun 838 yang merupakan sejarah hukum di Indonesia dan bidang hukum kepolisian yang mengatur beberapa hal pokok tentang tugas dan wewenang kepolisian. Kemudian, pada tahun 1849 dihasilkan Inland Reglement yang disahkan dan dikuatkan dengan Titah Raja nomor 93 tanggal 29 September 1849 yang diberlakukan di Indonesia yang diumumkan dengan Statblad nomor 63 tahun 1849. Dalam perkembangannya, Inland Reglement mengalami beberapa kali perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, dan terakhir diperbaharui menjadi Herzene Inland Reglement atau HIR pada tahun 1941. Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan hukum Belanda disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan diberlakukan kembali berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1981 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sebagai pengganti HIR yang dinyatakan tidak berlaku lagi di Indonesia. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi saya di video ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bersedia menonton video presentasi saya. Dan juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hukum kepolisian Bapak Rahman Amin yang telah memberikan saya tugas untuk membuat video kali ini.